Film dibuka dengan menampilkan sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari pasangan suami istri bernama Lando dan Mina, serta ibunya yang bernama Trinidad. Lando dan Mina telah memiliki seorang anak, namun hubungan mereka rupanya tak seindah dulu waktu di awal pernikahan. Yang mana Lando yang bekerja sebagai satpam ini kini jarang diam di rumah. Dia lebih memilih menemani temannya bermabuk-mabukan ketimbang memanjakan istrinya, yang padahal saat ini lagi kepingin banget untuk melakukan hubungan suami istri. Mina pun hanya bisa bersabar dan menarik nafasnya dalam-dalam, karena untuk kesekian kalinya dia menerima penolakan suaminya untuk melakukan cocok tanam. Dia bahkan mulai nggak percaya diri lagi dengan mengatakan pada ibunya bahwa dirinya sudah gagal merayu Lando, dan menilai kalau Lando mungkin sudah tidak mencintainya lagi. Mendengar ini, ibunya pun hanya bisa menasihatinya dan meminta Mina untuk terus bersabar. Di tempat berbeda terlihat para muda-mudi teman-temannya Lando sedang berpesta minuman. Salah satu dari mereka yang bernama Marco lantas izin ke belakang untuk kencing. Namun baru saja jalan, Marco malah tiba-tiba melihat Lando sedang melakukan cocok tanam dengan selingkuhannya di dalam kamar. Keesokan paginya Lando pun pulang diantar oleh Marco yang rupanya adalah seorang kang becak motor. Lando lantas mengajak Marco untuk sarapan bareng bersamanya karena Mina telah memasak makanan untuk mereka berdua. Mereka pun sarapan sambil berbincang-bincang, di mana dalam perbincangan itu diketahui ternyata Marco baru saja ditinggal oleh kekasihnya yang lebih memilih kabur bersama pria yang lebih kaya. Mendengar ini, Lando pun menyarankan agar Marco melupakan kekasihnya. Dan dengan nada bercanda, dia pun menyuruh Marco sebaiknya memakai jasa PSK saja jika Marco ingin menyalurkan benih singkongnya. Setelah menghabiskan sarapannya, Lando pun segera bergegas memakai seragam satpamnya, karena pagi ini adalah gilirannya berjaga di tempat kerja. Di momen ini, Mina pun mencoba mengajak suaminya melakukan cocok tanam sebelum berangkat kerja. Namun sayang, Lando tetap saja menolaknya dengan alasan kalau dia buru-buru. Sikap Lando yang berubah 180 derajat ini membuat Mina jadi sedih. Bahkan kini dia tidak punya waktu untuk sekedar menemaninya membawa anak mereka yang sedang sakit. Yang ada, Lando justru menyuruh Marco untuk mengantar Mina ke puskesmas. Sebelum Lando pergi, Mina pun bertanya kepada Lando mau makan apa nanti malam agar dia bisa menyiapkannya. Namun Lando malah menjawab kalau dia akan pulang telat nanti malam dan menyuruh Mina tidak perlu menyiapkan makanan. Mina yang kesal lantas masuk ke kamar dan memeriksa isi tas suaminya. Dan di sana dia pun menemukan sebuah sepatu. Mina pun langsung mencoba memakai sepatu tersebut karena dia mengira kalau itu adalah hadiah dari Lando. Akan tetapi karena sepatu itu kekecilan, dari sinilah Mina mulai menaruh kecurigaan pada suaminya. Mina selanjutnya membawa anaknya berobat ke puskesmas ditemani ibunya dan juga Marco. Namun sebelum ke puskesmas, Trinidad sang ibu terlebih dulu mengajaknya ke gereja untuk izin sama kelompok kerohaniannya kalau hari ini dirinya tidak bisa ikut dalam kegiatan. Di sana seorang tetangganya kemudian menyarankan Mina agar sebaiknya membawa dan mengobati anaknya kepada seorang dukun bernama Mbah Anton yang tinggal di bawah lereng gunung. Mendengar saran itu, tanpa pikir panjang, Mina dan ibunya beserta Marco pun pergi ke rumah dukun tersebut. Setibanya di sana, mereka pun disambut oleh anak laki-laki Mbah Anton bernama Glenn. Dan mereka langsung dibawa masuk untuk bertemu dengan Mbah Anton, yang rupanya saat itu sedang mengobati pasiennya. Berselang beberapa waktu kemudian, tiba giliran Mina dan ibunya untuk mengobati anaknya. Di sini diketahui ternyata mereka sudah mengenal Mbah Anton. Karena Mbah Anton ini adalah teman lamanya Trinidad, sehingga percakapan mereka pun jadi bisa lebih akrab. Sembari mengobati anaknya Mina, di situ Mbah Anton sempat menyinggung kalau dia pernah menolong seorang wanita untuk mendapatkan pria idamannya menggunakan guna-guna. Mendengar ini, Mina yang penasaran lantas bertanya apakah guna-guna yang dibuat Mbah Anton itu berhasil atau tidak. Mbah Anton pun menjawab guna-guna itu bisa saja berhasil, namun bisa juga gagal. Setelah berada di rumah, Mina yang tertarik dan penasaran lantas menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan sebagai syarat untuk membuat guna-guna pada Mbah Anton, yakni sebuah foto dan baju suaminya sendiri. Yang mana keinginan Mina membuat guna-guna agar Lando suaminya bisa kembali terpincut mencintai dirinya
dan cepat mau diajak melakukan cocok tanam. Singkat waktu, Mina pun kembali mendatangi rumah Mbah Anton sendirian untuk meluruskan niatnya itu. Di sana, Mina kemudian menyampaikan pada Mbah Anton kalau dirinya ingin membuat guna-guna untuk suaminya sendiri, agar suaminya bisa kembali lengket padanya, karena Mina curiga kalau suaminya sedang terpincut oleh wanita lain. Mendengar ini, Mbah Anton pun gercep langsung membuatkan ramuan guna-guna untuk Mina. Tak lupa juga dia membacakan mantra-mantra alam gaib agar barangnya tepat sasaran. Berselang beberapa waktu, proses pemantraan dan peracikan guna-guna pun selesai dibuat. Mbah Anton lantas memberikan ramuan itu pada Mina dan mengatakan cara kerjanya, yakni Mina harus meminum ramuan tersebut sesaat sebelum dia hendak mendekati suaminya. Setelah berada di rumah, Mina pun langsung mencoba dan ingin membuktikan khasiat dari guna-guna tersebut, yang mana dia langsung meminum ramuan itu dan langsung mencoba merayu serta mengajak Lando bercocok tanam. Awalnya Lando sempat merespon permainan panas istrinya, namun entah mengapa hasrat Lando malah tiba-tiba hilang dan menghentikan permainan bersama Mina di tengah jalan. Mina pun sangat kecewa dan kesal dengan sikap suaminya tersebut, padahal dia sudah mengeluarkan banyak modal untuk membuat ramuan guna-guna tersebut. Mina yang merasa gagal akhirnya pergi ke tepi pantai untuk menenangkan dirinya, dan tanpa disadari rupanya Marco juga mengikutinya. Di sana Marco lantas menyarankan Mina agar sebaiknya dia meninggalkan Lando, karena sebagai teman dekatnya Marco cukup tahu banyak bagaimana perbuatan bejat si Lando ini. Mendengar perkataan Marco seperti ini membuat Mina cukup kaget, sehingga dia lantas bertanya lebih jauh tentang suaminya kepada Marco. Dan disinilah Marco akhirnya mengungkap sifat asli Lando dan alasan mengapa dia nggak pernah betah di rumah dalam beberapa hari ini, bahkan nggak tertarik lagi dengan kue apamnya Mina. Marco mengungkap kalau Lando telah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Su. Mereka bahkan sudah melakukan cocok tanam setiap kali Lando pulang piket dari tempatnya bekerja. Mendengar ini hati Mina pun bak disambar petir, karena baru tahu kalau suami yang dia cintai sudah mengkhianatinya bersama wanita lain. Dia yang sudah hancur dan gak tahu harus ngapain lagi, terlebih juga gak pernah dapat jatah singkong urat dari Lando. Akhirnya di sana Mina pun melampiaskan hasratnya yang sudah lama berontak dengan memberikan Marco merasakan kue apamnya di pinggir pantai. Keesokan harinya, Mina pun kembali mendatangi Mbah Anton. Di sana dia mengatakan kalau guna-gunanya tidak berhasil menaklukkan suaminya, namun justru berhasil pada orang lain. Maka untuk itu dia ingin Mbah Anton membuatkan guna-guna lagi yang lebih kuat. Dan kali ini Mina ingin tujukan untuk menyantet wanita selingkuhan suaminya. Mendengar perbuatan Mina yang semakin nekat, awalnya Mbah Anton menolaknya dan menyarankan sebaiknya Mina meninggalkan suaminya jika dia sudah tidak mencintai dirinya. Namun Mina yang masih mencintai dan gak mau kehilangan suaminya malah memaksa Mbah Anton melakukannya. Dia bahkan membayar Mbah Anton jauh lebih mahal lagi. Dukun yang mata duitan ini pun nggak bisa menolak lagi dan langsung menyuruh Mina melengkapi syarat-syaratnya, yakni membawa barang apapun milik wanita selingkuhan suaminya tersebut. Dengan gercep, Mina pun mulai mencari informasi tentang wanita tersebut, yang ternyata adalah seorang pedagang kelontong di pasar Tanah Abang. Singkat waktu setelah mengetahuinya, Mina pun berpura-pura untuk membeli micin di warung wanita selingkuhan suaminya itu saat si Su ini pergi ke toilet. Dengan gercep, Mina pun langsung mencuri tas miliknya Su dan langsung pergi dari sana. Mina kemudian kembali lagi menuju rumah Mbah Anton untuk menyerahkan barang-barang tersebut sebagai syarat untuk menyantet Su, wanita selingkuhan suaminya itu. Setelah beberapa waktu, Mbah Anton pun selesai melaksanakan tugasnya, yakni ritual untuk menyantet Su dan membuatkan ramuan penawar goyang maut untuk Mina. Sebelum memberikan ramuan itu pada Mina, Mbah Anton berpesan jika kali ini usahanya gagal, maka Mina jangan pernah kembali lagi ke rumahnya dan harus meninggalkan suaminya, karena jika tidak, efek atau dampaknya akan kembali kepadanya. Mina pun menyanggupinya. Kemudian seperti sebelumnya, dia pun langsung meminum ramuan goyang maut tersebut. Setelah itu dia lantas menggoda dan mengajak Lando untuk melakukan cocok tanam.
Alhasil ternyata guna-guna kali ini top chair dan berhasil memikat Lando. Bahkan Lando jadi lebih agresif dan bersemangat menikmati kue apem istrinya kayak kesurupan arwah kakek Sugiono. Namun sayang saat Mina lagi asik-asiknya menikmati permainan itu, tiba-tiba Lando malah ditelepon oleh Su dan mengacaukan pesta cocok tanam yang padahal ini dinanti-nantikan oleh Mina. Lando pun berbohong pada Mina kalau dia ditelepon oleh rekan sapamnya. Kalau di tempat kerjanya ada masalah darurat yang sedang terjadi, sehingga dia diminta harus secepatnya ke sana. Padahal usut punya usut alasan Su menelpon Lando rupanya untuk meminta Lando datang ke rumahnya. Karena ternyata efek santet yang dikirim Mbah Anton untuknya mulai bekerja. Yang mana kini Su merasakan badannya semakin panas dan dia juga nggak bisa bernapas. Namun malam itu Lando pun berhasil menenangkan dan menolong wanita selingkuhannya tersebut. Dan sebagai imbalannya, Su pun menyajikan kue apemnya yang super tembam sebagai sangu begadang mereka. Tak puas melakukannya di rumah Su, keesokan harinya Lando bahkan meminjam becak motor Marco untuk mengajak selingkuhannya itu berkencan dan melakukan cocok tanam di tepi pantai. Singkat waktu, Mina yang sudah menyerah dengan perbuatan bejat suaminya tersebut, lantas mencoba menenangkan dirinya dengan ikut berdoa ke gereja bersama ibunya. Namun bukannya mendapat ketenangan, di sana dia malah menjadi bahan gibah para ibu-ibu yang ternyata sudah mengetahui kalau Mina sering bermain guna-guna dan santet. Hal ini pun membuat Mina jadi stres dan mulai mengganggu jiwanya, yang sepertinya dampak guna-guna itu justru kembali padanya seperti yang dikatakan Mbah Anton sebelumnya. Menyadari ini, Mina pun bergegas kembali mendatangi Mbah Anton ke rumahnya dan memintanya untuk segera mengobatinya. Awalnya Mbah Anton marah dan menolak Mina kembali karena sudah diperingatkan sebelumnya. Tapi karena sangat kasihan, akhirnya dia bersama Glenn membawa Mina ke sungai untuk mengobatinya. Di sana Mbah Anton pun memulai ritual pengobatan untuk Mina dengan menyuruh Mina berbaring di atas sebuah batu besar. Dan beberapa waktu kemudian, Mina pun berhasil diobati oleh Mbah Anton. Tapi karena sikapnya masih begitu aneh, akhirnya Mbah Anton menyuruh Glenn untuk mengambil alih situasi saat ini. Mina yang melihat Glenn seperti Lando lantas mulai mendekat dan langsung mengajak Glenn melakukan cocok tanam di atas batu. Akan tetapi baru saja pemanasan, si Mina ini malah tiba-tiba sadar dan menyaksikan pria di depannya adalah Glenn, bukanlah Lando. Sehingga dia pun lantas berlari meninggalkan Glenn di tempat tersebut. Setelah itu Mina pun mendatangi rumah wanita selingkuhan suaminya. Dan di sana dia pun menggerbek Lando yang baru saja usai bermain dengan Su. Di sana Mina pun mengamuk dan melampiaskan kemarahannya kepada Lando juga kepada Su. Dia mengatakan kalau dirinya kini sudah tidak butuh Lando lagi. Bahkan nggak akan pernah memohon belas kasihan darinya untuk dicintai. Kemudian di akhir cerita, setelah lama berdebat, Mina pun memutuskan sudah nggak mau lagi mempertahankan Lando menjadi suaminya. Yang mana saat itu juga, Mina memutuskan untuk bercerai dan mengusir Lando dari rumahnya. Oke guys, jadi seperti itulah seluruh alur cerita film Huat. Dan semoga teman-teman semua terhibur. Jangan lupa like dan subscribe dan nantikan terus alur film lainnya di channel ini. Ya udah guys, sekian dulu. Saya Ogan, sampai jumpa lagi di video berikutnya.